istri meninggal, jiwa kacau. Kemudian kalau ada lagi yang kita punya pemimpin hilang, yang banyak berjasa, kita akan terasa kehilangannya. Nah, begitu juga Nabi. Jadi Allah tunjukkan ayat-ayat ataupun kekuasaan Allah bagi memberi ataupun memujuk Rasulullah. Kita pun sebenarnya begitu. Contohlah anak baru nih tidak dapat hadiah, kan banyak apresiasi, apakah kan apresiasi. Tidak dapat nomor 4, tidak dapat hadiah. Tapi alhamdulillah sekarang ini yang saya tengok di sekolah, saya pergi hari apresiasi anak. Setiap subjek tuh ada dia punya hadiah. Alhamdulillah, memang semangat lah budak-budak tuh. Walaupun anak saya tidak dapat apa-apa. Saya tengok, nak kau mana kau punya hadiah? Macam saja nih ya, dia bilang. Habis sudah kawan-kawan ambil. Oh, iyalah, habis satu dia bilang. Ada yang tulisan terbaik, kemudian jasmani baik, pendidikan kesehatan baik, apa semua. Saya pun, oh, bagus. Kalau di SK ataupun di SAN, alhamdulillah. Kita bagi orang bilang reward dah untuk orang hadiah supaya dong semangat. Bagus begitu. Sebab saya pun sebagai seorang bapak tengok, oh, walaupun anak dan naik atas, anak orang lain yang naik, kita pun alhamdulillah. Mudah-mudahan anak kita akan datang. Sebab saya konsep saya pegang. Kita tidak boleh paksa anak kita mau jadi apa yang kita mau. Kalau saya lah, tapi orang lain Allah alam lah kan. Sebab setiap anak ataupun setiap dari kita nih masing-masing ada kehebatan dia. Maksudnya kalau macam pisau, dia ada kegunaan dia. Contoh mama-mama kita di dapur. Yang itu untuk tulang, itu untuk sesakut, dia bilang. Yang ini untuk bawang, banyak. Sebab itulah kalau di dapur, pisau macam-macam. Pisau daging, ini pisau untuk potong buah. Kalau kita laki, mana-mana saja. Itu yang kena marah tuh bini tuh. Bang, coba bukan pisau itu pisau potong daging. Salah kita. Kita antam saja kan. Tapi itulah, tidak apalah. Itu maksudnya kelebihan kita itu ada. Begitu juga dengan Nabi Muhammad. Dia dipilih dan dia adalah Nabi yang terakhir yang Allah bagi kekuatan. Tidak ada manusia lain yang mampu naik sampai ke Sidratul Muntaha lebih limpas. Malaikat Jibril pun dia punya peruntukan tidak boleh lebih. Sampai situ saja. Wahai Rasulullah, dia bilang, aku punya peruntukan sampai sini saja. Selangkah lagi aku naik, terbakaran dia bilang. Maksudnya begitu bukan mudah untuk melepas. Sebab itulah kita di manusia. Kita ini adalah kalau kita mulia, kita lebih mulia daripada malaikat. Tapi kalau kita sudah hina, kita lebih hina daripada binatang. Rezeki yang Allah bagi kepada Rasulullah SAW. Kalau tidak, kita tidak tahu nih apa yang berlaku, apa yang akan berlaku di masa hadapan. Sebab bila sudah Rasulullah dapat penyelesaian setiap permasalahan tuh, kan dia ada 16 case yang menimpa umat manusia, akan turun bala Allah. Hari ini hampir semua yang 16 case itu sudah berlaku. Contoh, mama melahirkan tuan. Apa maksudnya itu? Itu yang salah satu yang memang nampak sangat sekarang. Maksudnya apa? Minta maaf lah kan, mungkin ada yang orang bilang apa ini? Dia lahirkan anak dia, kemudian dia yang menjaga anak itu, ataupun ada yang sebut jaga cucu lah, begitu. Maksudnya apa? Digaji orang tua itu, beliau kita. Itu maksudnya kita yang memerintahkan bapak, kita memerintahkan mama, itu diantara dia. Anak naik kepala lah, maksudnya begitu. Banyak lagi lah case-case yang itu zina berleluasa, kemudian maksiat berleluasa, judi, semua berleluasa. Maksudnya 16 case itu sudah pun berlaku. Sebab itu kita sudah berada di penghujung. Tapi Rasulullah sudah tahu, sudah bagi tahu kita satu dia punya jalan penyelesaian. Cuma tinggal kita lagi mau amalkan tidak. Azan teruskan ya? Belum. Oke. Kemudian apa yang berlaku? Yang pertama, baginda jadi imam salat para nabi-nabi. Ini mukjizat Nabi, maksudnya Nabi jadi imam kepada nabi-nabi dan rasul yang sebelum itu. Macam mana tuh? Kalau kita macam mana? Bolehkah kita orang bilang, tadi aku alhamdulillah sembahyang sama Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh. Tadi di Masjid Ittihad dia bilang.
Macam mana tuh? Kita mau percaya nggak tuh? Itu jin itu. Kan biasa kan kita dengar orang meninggal. Ini wallahu alam lah, ada satu cerita lah. Orang nih yang meninggal nih, dia kerja mesin rumput. Jadi bila sudah meninggal, ada pula dia mesin rumput. Wallahu alam lah kan, kita benda-benda ini sebab ada korin kita. Sebab korin kita masih hidup lagi. Kan maksudnya orang meninggal, bukan cara meninggal kan? Iya, itu ada sana. Itu korin dia. Maksudnya dia punya pendamping kita lah. Jadi Nabi di sini menjadi imam kepada nabi-nabi dan rasul sebelum itu. Sebab tidak heran, Nabi Isa alaihissalam dia punya mukjizat, dia boleh kasih hidup orang yang sudah mati. Ada kalau tuan-tuan tengok satu video, secara tengok semua macam kisah-kisah Nabi Harun, Nabi Musa, kemudian Nabi Isa, dorang buat movie. Kita tengok. Yang Nabi Muhammad masing-masing ada dong buat. Dan dong kasih tunjuk kaidah ataupun cara macam mana Nabi Isa tu mengasih hidup, dong kurik kubur. Tapi yang itu dong kasih tengok Nabi Isa anda lah. Maksudnya akan belakang kamera lah yang orang sebagai Nabi itu. Dong kasih tunjuk. Nanti kita menyamai dengan Nabi pula kan. Dia kasih tunjuk semua satu-satu apa semua. Jadi menginsafkan juga lah kalau kita tengok video tu. Tapi bukan kita yang buat. Orang Arab pada buat. Tuan-tuan boleh cek lah di Google, di YouTube boleh nanti. Kemudian Nabi Ibrahim punya kelebihan, dia boleh kasih hidup burung, dia buat daripada tanah, kemudian dia tiup tuh burung, hidup. Dalam surah Al-Imran ayat 49. Tuan-tuan boleh cek nanti di Al-Quran. Sudah ada. Kemudian lagi Nabi Ibrahim juga dia mohon kepada Allah untuk menghidupkan 4 ekor burung. Maksudnya burung tu, 4 ekor burung tu Allah perintahkan Nabi Ibrahim dalam surah Al-Baqarah ayat 260. Nanti cari. Burung 4 ekor tu mungkin acang, burung tekukur, apa lagi? Ada 4 ekor lah kan contoh. Kemudian setiap ekor tu dicincang, dicampurkan daging dia semua. Jadi Nabi Ibrahim mohon untuk menghidupkan kembali burung itu. Bila Allah sudah hidup burung itu dan terbang macam biasa. Itu kelebihan kan Allah bagi sama nabi-nabi kita. Tapi tidak mustahil lah. Oke. Kemudian di sisi lain pula ada kisah yang biasa juga kita dengar, bahkan yang batu tu di Baitul Maqdis tu mau ikut Nabi kan. Sebenarnya kisah itu sebenarnya palsu. Palsu. Maksudnya dia mau ikut Nabi itu sebenarnya tidak. Maksudnya bukan dia terapung macam mana, tapi kalau ikut yang jejak Rasul buat tu, dong kasih tiang. Tapi wallahualam, tapi ada yang pandangan mengatakan cerita itu palsu. Batu yang terapung yang mau ikut Nabi naik Mi'raj itu. Sebab Isra itu perjalanan di bumi, Mi'raj di langit. Oke, dia punya step begini. Daripada Baitullah ke Baitul Maqdis, kemudian Baitul Izzah, langit bumi, kemudian Baitul Ma'mur, kemudian Lauh Mahfuz, kemudian Al-Kursi, kemudian Al-Arash, kemudian Sidratul Muntaha, banyak tahapnya nih. Dan yang terakhir di Al-Mustawa. Jadi satu berita gembira kepada ahli-ahli jemaah. Sebab dipertontonkan sendiri oleh Rasulullah SAW, dan beruntunglah kita, dan mudah-mudahan kita terus istiqomah. Di bawah arash itu Nabi dipertontonkan ada satu cahaya putih, bukan satu, macam kita bilang dodipot. Dodipot, cahaya yang mengelilingi di bawah arash itu. Jadi Nabi tanya, wahai Jibril, itu apa tuh? Dia jawab, malaikat gitu, pusing-pusing di bawah tuh. Kata Jibril, bukan, itu umatmu. Wah, hebat betul umat saya, dia bilang. Macam mana menjadi putih? Sebab dia bilang dia punya kelebihan apa? Umatmu yang hatinya itu bibirnya basah dengan zikrullah, dan juga hatinya terpaut dengan masjid. Dua. Maksudnya orang kita ini sentiasa berzikir kepada Allah,
Dan yang kedua adalah orang yang hatinya sentiasa terpaut dengan masjid. Beruntung EJK masjid, imam, Bilal, Siyak dan para jemaah sekalian itu termasuk kelebihan yang Allah bagi. Kemudian daripada langit pertama jumpa siapa? Nabi Adam, kemudian Nabi Isa, langit ketiga Nabi Yusuf, langit keempat Nabi Idris, langit kelima Nabi Harun, dan yang keenam Nabi Musa, dan yang ketujuh ada Nabi Ibrahim. Bila sudah jumpa Nabi ini, dan ada pendengar mengatakan setiap satu tingkatan mengambil masa 500 tahun perjalanan. Maksudnya luasnya tuh dari satu langit ke satu langit. Jadi dalam perjalanan Nabi itu ada satu namanya Baitul Abyad. Bukan Baitul Batabiat, bukan. Baitul Abyad. Ini khusus kepada umat Nabi Muhammad yang menjaga sholat. Khusus. Ada dia punya tingkatan-tingkatan tuh, ada dia punya tempat-tempat itu. Tempat-tempatnya. Sebab itulah kalau macam ibu bapa yang sudah meninggal dunia, doa anak itu contoh endahlah juga kan ibu bapa amalan dia tidak banyak sangat. Tapi oleh kerana dia jadi ditempatkanlah hotel 1 bintang sajalah. Tapi oleh kerana anak dia ini rajin baca Quran, sedekah, niat atas mama bapaknya, baru sempat masuk bilik bintang 1 bintang, kena katok. Keluar kita. Nah, kenapa? Anakmu tadi bersedekah. Jadi pindah tingkat atas lagi. Ibaratnya begitu. Doa yang kita, doa anak, seperti itulah amal jariah, doa anak saleh, dan amalan yang berterusan. 3 ini bekalan kita. Sebab ada satu soalan masa di sebelah lawak. Ustaz dia bilang, Ustaz sudah sebut tadi bilang, amal jariah yang berterusan dan dapat pahala dan bagi kita di kuburan lah, dia jawab. Masalahnya bilang, saya bujang, belum kawin. Macam mana tu bilang? Aku tidak dapat doa anak soleh, dia bilang. Ada 2 lagi saya bilang. Ilmu yang bermanfaat, kemudian sedekah jariah. Betul juga dia bilang. Oke lah, dapat lah jawab. Makasih Ustaz jawapan dia. Maksudnya kita itu ada 3 kan? Bila ada anak saleh yang mendoakan, termasuk. Kalau 3 lagi, alhamdulillah insyaAllah. Kita pun sebenarnya, kalau kita sedekah bacaan ayat surah Al-Ikhlas 3 kali menyamai dengan khatam Al-Quran. Kita baca surah Yasin 1 kali menyamai juga pahalanya kita khatam Al-Quran. Kita baca surah Al-Zilzalah 2 kali menyamai. Kita baca surah Al-Kafirun 4 kali menyamai dengan kita baca 1 kitab Al-Quran. Itu pahala dia. Maksudnya mudah kan? Itulah kelebihan yang diberikan sama umat Nabi Muhammad SAW. Jadi mungkin setakat situ dulu. Nanti insyaAllah akan bersambung di Poring, insyaAllah lah. Jadi mudah-mudahan apa yang kita kongsi pada malam ini, sebenarnya banyak lagi. Jadi insyaAllah mudah-mudahan apa yang kita kongsikan pada malam ini mendapat rahmat dan Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi kekuatan kita dari segi akidah. Kita akan bertambah kuat dan iman kita akan bertambah kuat dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk itu wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.